Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang artikel yang telah saya buat, yaitu berjudul Pentingnya Penerapan Nilai-Nilai Pancasila di Kalangan Masyarakat pada Kehidupan Sehari-hari. Sebelum saya lanjut, izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Perik pasar memiliki miri, bayarnya menggunakan uang. Izinkan saya membanggakan diri, karena tak kenal, maka tak sayang. Karena saya ingin disayang, maka dari itu perkenalkan. Nama saya Fernaldi Wanda Putra, dari Departemen Statistika ITS Angkatan 2019, Fakultas Sains dan Analitika Data, NRP 062194, 04 kali 148, dari kelas Pancasila 47. Yang pertama, kita beralih ke pendahuluan. Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah sebagai dasar negara dan way of life bagi kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Pancasila merupakan suatu dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang dapat dijadikan sebagai pandangan serta falsafah hidup dalam proses kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila bersifat nasional yang didasari oleh kebudayaan bangsa dengan bertujuan sebagai perwujudan aspirasi dan cita-cita hidup bangsa. Dengan berpedoman kepada Pancasila, segala permasalahan yang berkaitan mengenai pola hidup seharusnya mudah dihindari. Hal itu dibuktikan dengan adanya keseimbangan, keselarasan, dan keserasian yang merupakan perwujudan dari nilai-nilai dalam Pancasila. Sehingga, perbedaan apapun yang ada dapat dibina menjadi suatu pola kehidupan yang dinamis, penuh dengan keanekaragaman yang berada dalam suatu keseragaman yang kokoh. Berikut adalah metode dari perolehan data yang ada dalam artikel ini, di mana pemberian kuesioner secara online yang disebar kepada 60 responden yang ada, sehingga didapatkan hasil sebagai berikut. Terdapat 85% yang sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari. Terdapat 70% paham tentang nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila. Terdapat 65% beranggapan pendidikan Pancasila sejak dini adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan. Dan yang terakhir, terdapat 90% orang yang setuju dibutuhkannya penyuluhan kepada masyarakat akan bentuk pengimplementasian Pancasila di kehidupan sehari-hari. Kini kita beranjak ke pembahasan. Pancasila sebagai dasar negara. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara sendiri yaitu berfungsi terbagi menjadi tiga, yakni Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, di mana dianggap sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila berfungsi sebagai acuan baik menatap kehidupan pribadi maupun dalam interaksi antar manusia dalam masyarakat dan alam. Pancasila sendiri sebagai dasar negara Republik Indonesia, di mana sebagai dasar negara, Pancasila dapat mewujudkan cita-cita hukum dasar negara hingga semangat bagi UUD 1945 dalam penyelenggaraan negara. Dan yang terakhir yaitu Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Pancasila sebagai ideologi diibaratkan sebagai kumpulan gagasan, ide, keyakinan, kepercayaan yang menyangkut bidang politik, sosial, kebudayaan, hingga keagamaan. Berikutnya terdapat makna yang terkandung dalam Pancasila. Pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini dilambangkan oleh simbol bintang berkepala 5 dengan warna kuning keemasan yang berada di dalam perisai hitam. Simbol ini mencerminkan sebuah cahaya seperti layaknya Tuhan yang menjadi penerang bagi setiap jiwa manusia. Selain itu, nilai ketuhanan yang dijadikan sebagai sila pertama menunjukkan bahwa Tuhan menjadi pedoman paling utama bagi setiap manusia untuk menjalankan kehidupan. Sehingga menjadi sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya yaitu sila kedua, di mana kemanusiaan yang adil dan beradab. Mana Pancasila urutan berikutnya adalah sila kedua yang mengangkat nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini jaringan yang berhubungan utuh satu dengan yang lain. Gelang-gelang kecil yang menyusun rantai tersebut menunjukkan eratnya hubungan manusia satu dengan yang lain, di mana masing-masing saling membantu dan bergotong royong dalam hal. Sila ini juga menunjukkan kehidupan manusia yang rukun, damai, dan sejahtera.
Selanjutnya yaitu ada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Mana Pancasila selanjutnya? Sila ketiga, yang dilambangkan oleh simbol pohon beringin yang besar dan kokoh. Pohon beringin ini berada di dalam perisai berwarna putih. Pemilihan simbol ini menggambarkan nilai kesatuan dan persatuan yang harus dijunjung tinggi oleh setiap warga negara Indonesia. Meskipun bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan latar belakang yang berbeda, namun bisa tetap bersatu untuk negara. Hal ini juga menunjukkan bahwa perbedaan bukan menjadi halangan untuk mewujudkan kehidupan yang damai dan sejahtera. Selanjutnya, ada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mana Pancasila yang tidak kalah penting berada pada sila keempat. Sila keempat ini dilambangkan oleh simbol kepala banteng yang berwarna hitam dengan latar perisai berwarna merah. Simbol kepala banteng ini dipilih untuk menunjukkan sikap demokrasi dan musyawarah dalam mengambil setiap keputusan, di mana masyarakat bisa berkumpul, saling mengutarakan pendapat, setiap gagasan, dan mengambil keputusan berdasarkan hasil kesepakatan yang terbaik. Berkumpul dan berdiskusi menjadi solusi untuk setiap perbedaan atau pertentangan yang terjadi di kehidupan. Sila ini juga mengajarkan untuk tidak menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan setiap masalah dan konflik di masyarakat. Selanjutnya yaitu sila kelima, di mana keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Mana Pancasila yang terakhir adalah sila kelima, yang dilambangkan oleh simbol padi dan kapas dengan berlatar perisai putih. Pemilihan simbol padi dan kapas ini menunjukkan bahwa pangan dan sandang merupakan kebutuhan pokok bagi seluruh masyarakat untuk terwujudnya kehidupan yang layak. Lambang ini juga mencerminkan sikap keadilan sosial yang berhak mendapatkan oleh setiap masyarakat tanpa melihat status maupun posisinya. Selain itu, lambang padi dan kapas juga menunjukkan bahwa pemerintah berupaya mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Perilaku yang mencerminkan Pancasila. Yang pertama, yaitu taat beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Menghormati teman dari agama lain yang sedang beribadah, tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan terhadap orang lain, berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan, berani membela kebenaran dan keadilan, mengakui persamaan derajat, hak, serta kewajiban antara sesama manusia, senang memakai bahasa pemersatu dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bahasa Indonesia, dan yang terakhir melaksanakan kewajiban dan menghormati hak orang lain. Beranjak kesimpulan. Meskipun banyak orang maupun pihak yang ingin memecah belah negara kita dengan mengganggu nilai-nilai Pancasila, kita tidak boleh goyah. Kita harus berpegang teguh pada Pancasila yang menyatukan Indonesia yang sangat luas ini. Nilai-nilai Pancasila merupakan hasil kerja keras para leluhur kita yang ingin Indonesia dapat hidup dengan damai dan tentram. Kita sebagai anak muda harus bisa selalu menjaga keutuhan nilai Pancasila agar tidak pudar karena budaya-budaya luar yang masuk ke Indonesia. Apalagi sekarang, ancaman bisa datang dari mana saja. Bisa saja dari internet, paham tidak benar, dan lain-lain. Implementasi Pancasila sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Bila kita tidak menerapkan Pancasila sebagai landasan dalam berkehidupan bersama, maka dapat menimbulkan berbagai masalah yang dapat merugikan diri sendiri maupun oleh orang lain. Oleh karena itu, kita tidak boleh lupa untuk selalu melandaskan Pancasila dan tetap menjaga keutuhan nilai dari Pancasila itu sendiri. Jika bukan kita yang menjaga dan menerapkan nilai-nilai Pancasila, siapa lagi? Berikut adalah daftar pustaka. Terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon maafkan karena sejatinya kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih atas perhatiannya.